Persib taklukan Bali United dengan susah payah. Bojan Hodak soroti dampak kartu merah Patricio Matricardi. Sebagaimana yang diketahui, semalam Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan tipis 3-2 atas Bali United dalam laga pekan ke-27 Super League. Namun meski berhasil meraih poin penuh, pelatih kepala Persib Bojan Hodak mengakui bahwa hasil tersebut diraih melalui perjuangan berat, terutama setelah timnya harus bermain dengan 10 orang. Ya, pertandingan yang awalnya berada dalam kendali Persib berubah drastis pada menit ke-66. Kartu merah yang diterima Patricio Matricardi memaksa tim asuhan Hodak tersebut bertahan di bawah tekanan tim tamu di sisa waktu pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini menyatakan bahwa secara taktis, Persib tampil dominan sebelum insiden pengusiran pemain tersebut terjadi. Menurutnya, keseimbangan permainan sangat terjaga saat kedua tim masih bermain dengan jumlah personil yang sama. Namun, situasi menjadi sangat menantang bagi lini pertahanan Persib ketika Bali United unggul jumlah pemain. Hodak mencatat bahwa penurunan kondisi fisik di menit-menit akhir menjadi faktor utama yang membuat gawang timnya kebobolan, meskipun mereka sempat unggul meyakinkan. Kendati berada dalam situasi sulit, Hodak memberikan apresiasi tinggi kepada anak asuhnya yang menunjukkan determinasi tinggi untuk mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Baginya, ketangguhan mental pemain di masa krusial menjadi kunci keberhasilan Persib mengamankan 3 angka di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Bojan Hodak pun meminta para pemainnya tidak terbuai dan segera memulihkan kondisi fisik guna menghadapi jadwal pertandingan berikutnya yang kian padat. Saya rasa, pada dasarnya sebelum ada pemain di kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan. Setelah mereka tampil dengan 1 orang lebih banyak, dan ketika pemain-pemain kami merasa kelelahan, kami kebobolan. Tapi pada akhirnya, kami bisa meraih 3 poin dan kami akan fokus untuk menghadapi laga berikutnya, ungkap Bojan Hodak. Di sisi lain, hasil yang didapat Persib ini memastikan mereka untuk tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 64 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 60 poin dan disusul Persija dengan koleksi 55 poin. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Komentator pun dibuat histeris. Aksi di luar nalar Federico Barba buat stadion GBLA seketika tercengang. Sebagaimana yang telah diketahui, semalam Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting saat menjamu Bali United dalam lanjutan pekan ke-27 Super League. Pertandingan ini berjalan dengan tempo tinggi sejak menit awal. Kedua tim sama-sama tampil menyerang dan saling jual beli serangan, membuat laga terasa begitu seru dan menegangkan hingga peluit akhir dibunyikan. Meski demikian, pada akhirnya Maung Bandung berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 3-2. Sebuah hasil yang tentu sangat berharga dalam persaingan di papan atas. Namun, di balik kemenangan tersebut, ada satu sosok yang benar-benar mencuri perhatian publik. Ya, dia adalah Federico Barba. Hal ini bukan tanpa alasan. Penampilan Barba di laga ini bisa dibilang nyaris sempurna. Selain kokoh dalam menjaga lini pertahanan, ia juga memberikan kontribusi besar dalam serangan. Salah satu momen krusial pun terjadi ketika ia mengirimkan asis tak terduga kepada Ramon Tanque. Pada saat itu, ia mengirim umpan dari belakang yang sukses dikonversikan menjadi gol. Tak hanya itu saja, Barba juga mencatatkan namanya di papan skor melalui gol spektakuler. Berawal dari situasi sepak pojok, ia berhasil melepaskan tandukan keras yang tak mampu dibendung oleh penjaga gawang lawan. Gol tersebut bukan hanya menunjukkan ketajamannya dalam memanfaatkan peluang, tetapi juga mempertegas kualitasnya sebagai pemain bertahan modern yang mampu berkontribusi di kedua sisi permainan. Berkat performa impresifnya itu juga, Barba pun pada akhirnya keluar sebagai man of the match dalam pertandingan ini. Jika melihat dari segi kualitas dan pengalaman, hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Federico Barba dikenal sebagai pemain dengan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa yang tentu saja membentuk mental, visi bermain, serta ketenangannya di lapangan. Ia mampu membaca permainan dengan sangat baik, melakukan positioning yang tepat, serta tampil disiplin sepanjang laga. Maka tak heran jika para komentator yang memandu jalannya pertandingan sepakat bahwa Persib Bandung benar-benar beruntung memiliki sosok seperti Federico Barba di dalam skuad mereka. Di sebelah kiri pemirsa 3 gelandang kiri, dan itu dia! Anda saksikan pemirsa betapa
mana tim dari Persib Bandung memiliki pemain seperti Federico Barba. Di saat Persib Bandung seakan-akan tertekan dengan kondisi dari Bali United yang mendapatkan momentum dan mengejar ketertinggalan, tetapi Persib Bandung beruntung memiliki barudak Bandung bernama Federico Barba. Dengan performa seperti ini, Barba bukan hanya menjadi tembok kokoh di lini belakang, tetapi juga senjata tambahan yang berbahaya saat situasi bola mati. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Persib Bandung diambang hat-trick juara. Eliano tegaskan setiap laga bak partai final. Sebagaimana yang diketahui, saat ini Persib Bandung tengah berada di jalur krusial dalam perburuan gelar liga. Bagaimana tidak, sampai saat ini Maung Bandung masih kokoh di puncak klasemen meski perbedaan poinnya sangat tipis. Di tengah tensi kompetisi yang semakin memanas, gelandang andalan Maung Bandung, Eliano Reinders, menegaskan bahwa mentalitas juara bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dibawa ke setiap jengkal rumput pertandingan. Pernyataan ini muncul sebagai sinyal peringatan bagi para pesaing bahwa Persib tidak akan membiarkan 1 poin pun lepas dengan mudah. Reinders menyadari sepenuhnya bahwa di liga yang penuh kejutan ini, dominasi di atas kertas tidak menjamin kemenangan jika tidak dibarengi dengan determinasi tinggi. Bagi Reinders, sisa jadwal musim ini bukan sekadar rutinitas kompetisi, melainkan deretan laga hidup mati. Ia menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama untuk mengunci trofi, apalagi peta persaingan liga saat ini sangat cair, di mana tim papan bawah sekalipun bisa menjegal langkah tim besar. Ya, kami harus berjuang di setiap pertandingan. Setiap pertandingan adalah final dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa menjadi juara. Di liga ini, siapapun bisa menang dan siapapun bisa kalah. Yang paling penting bagi kami adalah memainkan setiap pertandingan seperti final, ujar Eliano Reinders. Tentu saja pernyataan Eliano ini bukan sekadar retorika pemanis media, melainkan sebuah janji kepada bobotoh bahwa semangat juang mereka tidak akan luntur. Jika Maung Bandung mampu menjaga konsistensi dan memperlakukan setiap laga layaknya partai puncak, maka trofi juara bukan lagi sekedar impian, melainkan takdir yang segera terwujud di akhir musim. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dikritik keras Bung Binder, Mauricio Souza beri pembelaan begini untuk Shane Patinama. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, angkat bicara menanggapi kritik tajam yang diarahkan kepada Shane Patinama. Pemain naturalisasi tersebut menjadi sorotan usai tampil kurang memuaskan sejak didatangkan di putaran kedua ini. Pengamat sepak bola, Bung Binder, bahkan sempat melontarkan kritik keras dengan menyebut Shane tidak bisa bermain sama sekali. Tak tanggung-tanggung, Bung Binder sangat mempertanyakan kualitas sang pemain yang saat ini berstatus diaspora Indonesia. Menanggapi akan hal tersebut, Mauricio Souza memberikan pembelaan tegas. Ia menilai kritik yang diarahkan kepada Shane tidak sepenuhnya adil, mengingat kondisi dan situasi yang dihadapi pemain tersebut. Souza menjelaskan bahwa minimnya menit bermain Shane bukan karena kualitas, melainkan karena persaingan ketat di posisi bek kiri. Doni Tripamungkas saat ini dinilai tampil stabil dan sulit tergeser dari posisi utama. Sejak bergabung dari Buriram United pada pertengahan musim, Shane memang baru mencatatkan 6 penampilan dengan total waktu bermain yang terbatas. Ia lebih sering berperan sebagai pelapis di posisi fullback maupun wingback kiri. Selain faktor persaingan, kondisi fisik juga menjadi pertimbangan. Shane sebelumnya sempat mengalami cedera serius yang membuatnya absen cukup lama sebelum merapat ke Persija. Saya tidak sependapat dengan kritik terhadap Shane. Ia memiliki potensi besar, tetapi saat ini Doni sedang berada dalam performa yang sangat konsisten. Shane memang memiliki menit bermain yang lebih sedikit dan baru pulih dari cedera. Namun ketika dimainkan, ia memberikan kontribusi positif dan tetap memiliki masa depan yang baik untuk tim maupun timnas Indonesia, ungkap Mauricio Souza. Kurniawan Dwi Yulianto pasang target tinggi di Piala AFF U17.
Setiap pertandingan adalah final bagi kami. Legenda hidup sepak bola Indonesia yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, memasang target ambisius dalam ajang Piala AFF U17 2026. Ya, turnamen bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Jawa Timur, tepatnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, mulai 11 hingga 24 April 2026. Sosok yang akrab disapa Si Kurus ini mengaku memiliki motivasi personal yang sangat kuat untuk membawa anak asuhnya naik ke podium tertinggi. Baginya, gelar juara ini adalah cara untuk membayar hutang budi kepada publik sepak bola tanah air. Menghadapi tekanan di level internasional, Kurniawan mengaku tidak terlalu khawatir. Ia menilai mayoritas pemainnya sudah terbiasa dengan kompetisi berkat jam terbang di ajang Elite Pro Academy. Meskipun belum ada yang mencatatkan debut di tim senior klub masing-masing, beberapa pemain pilar bahkan sudah sering dilibatkan dalam sesi latihan di tim utama. Bagi Kurniawan, kunci kesuksesan di turnamen ini bukan hanya soal taktik, melainkan kekuatan mental. Ia menuntut para pemainnya untuk tampil habis-habisan di setiap laga tanpa memandang remeh lawan. Secara pribadi, ingin memberikan gelar untuk Indonesia, karena saat masih menjadi pemain, saya belum bisa memberikan apa-apa. Memang belum ada yang bermain di tim senior, tetapi beberapa sudah mendapat kesempatan berlatih dengan tim utama. Pengalaman itu menjadi bekal penting. Mentalitas juara itu paling penting. Saya ingin setiap pertandingan dianggap final, ujar Kurniawan Dwi Yulianto. Piala AFF U17 2026 ini juga diproyeksikan sebagai ajang pemanasan sekaligus seleksi ketat sebelum tim menatap panggung yang lebih besar, yakni Piala Asia U17 2026. Kurniawan optimis bahwa dengan persiapan yang telah dilakukan, timnya mampu bersaing dengan negara-negara kuat di kawasan ASEAN. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off.